Nah, kita sekarang lanjutkan tentang sampai di mana kemarin? Membahas tentang Jawartul Kambang. Dari awal yang ingat. Jadi kemarin awal membahas Ain Rahmati Rabbaniyah. Allahumma salli wa sallim ala Ain Rahmati Rabbaniyah. Allahumma salli wa sallim itu sudah dibahas di dalam menjelaskan di salat Fatih ya. Ya Allah, semoga Allah memberikan rahmat salam kepada Nabi Muhammad al-Fatih mabiko. Jadi Allahumma ini ternyata kan kembali luas maknanya. Allahumma itu dalam arti kita mohon disegerakan qabul oleh Allah, juga berarti itu menandakan adab kita kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, yang lemah, bergantung kepada yang maha kaya. Luas. Allahumma itu. Nah. Ain rahmatir rabbaniyah. Artinya ngaran rahmat eta ngandung arti kasih sayang. Jadi mengandung arti kasih sayang yang cenderung yaitu kecenderungan jiwa. Rahmat itu kecenderungan jiwa, kasih sayang. Anu puncakna nyaeta maparinkeun keutamaan jeung maparinkeun mang pirang-pirang kanikmat. Yang mana rahmat urang kasih sayang itulah puncak namanya. Orang mikirnya ke seseorang tentu tidak akan pelit memberikan sesuatu. Jadi kasaha kanu dikasih walillah. Ain rahmat rabbaniyah atfun wa mailun. Atfun itu rasa sayang, wa mailun kecenderungan nafsani yang sifat kecenderungan rohani jiwa. Itu goyatuha yang puncaknya atap dulu wal in'am memberikan keutamaan dan berbagai nikmat. Wajahnya sallallahu alaihi wasallam ain rahmat, dan dijadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai sumber rahmat. Ini satu isyarat bahwa rahmat itu menyatu itu dengan zatnya Nabi Muhammad SAW. Wastihalu indisoriha, yang tidak mungkin berpisah zat dengan zat dari zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ka'annahiyah, sehingga rahmat itu seolah-olah beliau. Wa ka'anna huwa. Seolah-olah Nabi Muhammad itu rahmat, dan seolah-olah rahmat itu Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi satu. Kemudian wama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semua alam. Wal alamuna qibala jinni wal insi, sebut alam itu alam jin dan manusia. Walaihil jumhur, dan itu pendapat jumhur para ulama. Wakila al malaikatu walaihi ghairu wahidin wa min minal muhaqqin, dan termasuk juga dikatakan termasuk alam malaikat. Jadi Rasulullah itu sumber rahmat kalau dijadikan sumber rahmat. Jadi lamun aya atau terciptakan Nur Muhammad maka moal aya makhluk lain. Ya. Nah, terus kemudian ini masih yang rahmat. Wa ala kulli rahmatun. Dan untuk keseluruhan alam, itu Nabi Muhammad adalah sebagai jadi rahmat. Jadi rahmat bagi segenap alam. Lil mu'minina bil huda wal amani wal kafirina bi ta'khiril azab. Nah, rahmat bagi orang beriman yaitu dengan Allah memberikan hidayah dan merasa aman. Dan juga rahmat bagi orang-orang kafir. Dengan apa rahmat kepada orang kafir? Yaitu dengan
tundanya azab. Artinya umat Nabi Muhammad ketika berbuat durhaka kepada Allah itu nggak dikontan dulu ya. Itu dan langsung dihukum itu. Berbeda dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Nuh di Karamkon juga. Terus umat dari dan hanya umat Nabi Soleh. Nah, kalau umat Nabi Muhammad itu diakhirkan atau ditunda sampai dekat nanti ke maut, menuju ke akhirat. Jadi di sini ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Cuma bonusnya ayat sebetulnya. Bonusnya ada, jangan merasa aman. Gitu. Terasa seolah-olah kita sudah merasakan azab. Cuma siksa benar kayak di akhirat, nggak langsung. Ya. Itu tak bitakhiri azab. Gitu. Lianna biwaji yastasqa gamamu bidu'aihi yanzilu matrus samai fayanbutun nabatu wa yakunu laha sakiyan wa ra'yan. Karena sesungguhnya dengan zat Nabi Muhammad itu. Jadi berkat zat Nabi Muhammad, berkat diciptakan Nur Muhammad Rasulullah SAW, jadi awan bisa menurunkan hujan. Di mana? Dari langit. Jadi dengan adanya air hujan turun hujan, maka pepohonan tumbuh subur dan untuk jadi minuman untuk makhluk hidup. Ya. Yaitu dengan sebab diciptakannya di sini berarti hakikat Muhammadiyah, Muhammad hakiki. Ya. Jadi awal-awal diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan segala sesuatu adalah diciptakannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas rahmatun lil birri wal fajr. Jadi rahmat itu dibagikan kepada orang yang baik maupun orang yang tidak baik, yang durhaka. Lianna kulli nabiyyin idza kadzdzaba ahlaqallah, karena semua para nabi, para rasul terdahulu ketika didustakan maka Allah binasakan umat yang mendustakannya. Itu man kadzabahu, jadi orang yang mendustakannya. Wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhara man kadzabahu ilal mauti, itu au ilal qiyamah. Tapi bagi umat Nabi Muhammad ketika durhaka, mendustakan, tidak beriman, gitu ya, bahkan menghina mungkin, itu tidak disegerakan azab. Itu Indonesia maut. Diharapkan bisa tobat atau nanti sampai hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa man sadaqahu bahwa rahmah di dunia wal akhirah, bagi orang yang membenarkan, mengimani, mengikuti sunnahnya, maka Allah memberikan rahmat kepada di dunia dan di akhirat. Fa'ulima anadatu wa rahmatul lil mu'minin wal kafirin. Dan di sini bisa tahu bahwa zatnya Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi orang-orang beriman, begitu juga bagi orang-orang kafir. Kama qala ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nah, kita kalau meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak wafat dalam arti ya mau tidak jasad. Seperti kita kan kejebat di agama itu hadir Rasulullah bagian ke-7. Kira-kira kalau hadir itu termasuk diselamatkan kita selain. Bahkan sekitar kita yang begitu helala terselamatkan. Nah, kalau tidak percaya hal itu, ada satu lagi. Wa makana Allahu mu'adzibahu bahwa yas takbir. Yang mau double alhamdulillah istighfar atau dakwah, ya, hadir kumpul dengan Rasul dakwah. Yakinin. Kadulah ya karaguan. Jadi ketika kita kumpul istimewa itu kumpul dengan Rasulullah SAW. Kumpul sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kumpul dengan Sidi Ahmad Tijani. Makanya rugi banget kalau kita nggak hadir di istimewa
wajib akhiralah kalau tidak ada uzur. Ya. Jadi kalau tidak kalau uzur lain cerita ya. Bahkan kita ada uzur sakit. Hati itu ya Allah ingin banget, aduh hayang tuh ini. Nah, anak itu kebagian saja berjamaah. Kita sakit nih dalam hati atau ada uzur syar'i ya, nggak bisa sampai jauh ya. Hati kita cenderung merasa apa? Merasa rugi, rindu kepada apa? Ijtima. Itu pun hukumnya dapat ya, pahala berjamaah. Ya kalau sudah kita mengimani pasti gitu kan. Tengah itu bisa berjamaah. Wa warada ad-Darimi wal Baihaqi hadisun innama ana rahmatun muhdad, dan telah datang sebuah hadis riwayat Imam ad-Darimi dan Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya aku ini adalah merupakan rahmat yang dihadiahkan. Wa qala ba'duhum zayyanahu Allahu bi zinatir rahmah fakana wujuduhu rahmatan wa jami'u syama'ilihi rahmatan alal khalqi. Sebagian ulama berkata bahwasanya yaitu Allah hiasi baginda Nabi SAW dengan perhiasan rahmat, maka adanya beliau menjadi rahmat, dan semua sifat-sifat Rasulullah, zat Rasulullah yang terkandung dalam diri Rasulullah menjadi rahmat bagi semua makhluk. Wa qala Abu Abbas al-Mursi radhiyallahu al-anbiya kulluhum khalqun min rahmah wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmah. Kata Abu Abbas radhiyallahu, berkata beliau, para nabi itu semuanya diciptakan dari rahmat, sedangkan nabi kita Nabi Muhammad justru beliau sumber rahmat. La yuqalu kaifa huwa rahmatun wa qad jaa bisayfi wastibahati anfusi wal amwana. Orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad, orang musyrikin kafirin, bagaimana dikatakan Nabi sebagai rahmat? Beliau kan dakwah dengan pedang dan mengambil harta waris, harta rampasan perang. Bagaimana katakan rahmat? Itu. Dan beliau menghalalkan, membolehkan membunuh jiwa. Itu orang-orang yang mengingkari, yang benci. Lianna nakul, dan ini jawabannya, inna madalika liman adbara wastakbar, itu berlaku bagi orang-orang yang berpaling dan menyombongkan diri. Andai pun menggunakan sekarang senjata tajam pedang, itu dalam rangka membela diri. Jadi nggak ada untuk membunuh orang tanpa dasar. Jadi itu berlaku kepada orang-orang yang adbaro, berpaling dari dakwah beliau, ya, dan wastakbaro, dan yang menyombongkan diri. Ya. Sebab beliau sendiri ketika waktu istirahat di bawah pohon kurma, ada seorang yang benci kepada beliau. Sedangkan pedang Nabi digantungkan di pohon kurma. Lalu diambil si pulang, ditolongkan. Muhammad, salam dengan anjing ayana. Kanjeng Rasul cuma menjawab, Allah yang akan menolongku, dengan kalimat Allah. Dan kus kalimat Allah orang yang ucapan orang Allah 1000 kali kita nuraku. Tapi dengan penuh itu. Sehingga bergetar si tangan si Aisyah itu tuh, orang yang memuji sampai jatuh itu bilang. Lalu diambil Rasul, berbalik tanya, sekarang kenapa anjing? Enggak ada ya Rasul, kecuali engkau memaafkan aku. Nah itulah, Rasulullah itu benar-benar rahmatan lil alamin. Terus kemudian walamma sujja wajuhu sallallahu alaihi wasallam wa qusirat rubaiyatuhu yaumal khamis. Nah, Kanjeng Rasul pernah dibaledog, dihajarlah ku kaum kafirin ke perang Khandaq sampai gigi gerhamna itu copot gitu. Qila lahu walau da'awta alaihim faqal inna lam aslan. Nah, para sahabat ni, ya Rasul, mesti doakan je orang itu, tanu jahat ka anjeun.
pastikan doa binasa pasti binasa. Apa jawab Rasulullah? Itu. Ini sejak aku lam asli utus la'anan untuk melaknat, untuk mencelakakan. Menurut siapa namanya? Doakan burut ya, burut. Rasul enggak. Wa innama bu'istu da'iyan rahmatan, kecuali hanya saya aku diutus untuk mengajak manusia kepada Allah dan sebagai rahmat untuk semua alam, kasih sayang. Sehingga beliau berdoa, ngadoakeun nu maridog dia tadi dengan doa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Mari doakan ya Allah ampuni kaum kaula nu can nyarahwan ka kaula. Minta Allah ngadoa diampuni. Fa innahum la ya'lamun, maka sesungguhnya karena mereka tidak mengetahui. Ay ighfir lahum hadza syai' al-khas, ini itu untuk apa, minta ampun kepada orang itu, tapi secara tadinya karena kenapa? Karena itu tidak dalam artian beliau namanya kesurangannya jadi kita minta kalau orang tauhid afal ya, bahwa orang itu bawa gerak bisa gitu teman-teman ilmu tauhid juga kita kita wujud di dalam bahwa ini ambil 7 tasyud man kudrat iradat ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya seperti apalah lain. Rasakan. Sehingga marifat jauh. Tidak marifat ilmu, naik udah jauh. Marifat ilmu, ku jalan ngaji, sifat 20. Marifat jauh, ku jalan ulang diri, zikir, ngebersihkan diri. Dan kata, kudrat. Pada bahasa seruanya. Kudrat Allah Maha Kawasa. Orang kawasa itu. Kawasa itu orang yang dikawasakan. Beda nanti. Jadi sebutinnya sama, kadarnya beda. Nah, ketika kita sudah menghayati, menerapkan karena diri, kawasan sadar, Gusti, abdi bisa kita tidak kawasan Gusti. Jadi ketika, inilah, ketika orang, seperti tadi kayaknya Rasul di balai mobil. Nah, Rasul mah terpaku ke siatan. Afal Allah, lepok. Paham tuh? Jadi sehingga marifat itu adalah bi antaduqa la fa'ila illallah. Jadi tauhid apa? Jadi tauhid kan afal nah 7 sifat 7 tadi. Jadi ayat jadi ngerasakan bahwa diri itu bukan perbuatan. Ini seberang ngalengkah kan dilengkahkan. Betul. Ya kan? Nya boga urang naon sih? Dari fisik kita ya. Dari ruh kita, ilmu yang kita miliki dari mana? Itu milik Allah sih. Jadi tauhid nauhid kan apa? Jadi kudrat Allah kawasa, iradat Allah berkehendak, ilmu Allah Maha mengetahui, hayat Allah Maha hidup, basar Allah sama Allah Maha mendengar, basar Allah Maha melihat, kalam Allah Maha berbicara, berkata-kata. Nah, orang panas aja, orang ningali, orang ngarenge, bener. Orang kawasan ngalengkah di rumah ka dieu, orang berkehendak, punya keinginan yang ka dieu, betul nggak? Terus orang bisa berkata-kata, itu semua adalah titipan daripada Allah. Jadi ketika orang dicabut, diambil lagi itu yang 7 tadi, tinggal badan jasmani, hidupnya geus eueuh, terutama hidup ya. Jadi masih ayat geus ngadeng, jelema maot terus maot, penceuna aya keneh, matana aya keneh. Lalu diambil. Jadi artinya apapun yang terjadi ya, kepada kita pada hakikatnya adalah afal pagawean orang libur coba pagawean. Tak dirinya insya Allah bakal timbul yaitu sifat ikhlas, mual aku-akuan. Itu bisa makumpana bakal lengit sifat ria, sifat ujub, bangga diri. Karena semua itu milik Allah SWT. Jadi ketika orang menghina kita, orang tetap paku setan, tebus. Allah kering uji kasih eta menghina. Atau kita mendapatkan rezeki dikasih seseorang sesuatu yang berharga umpamanya kita.
Ya orang yang bertauhid apa? Tembus kanu ngagerakkeun si eta. Jadi kasih jalma orang terima kasih nganuhunkeun, tapi terlebih dahulu itu ke Allah, ya Allah kedemun tangan itu. Nah, namun di situ karak hidup no problem. Orang malah lain kan disinggung. Oh. Barang banget, berada dipuji buka hirup. Itu sang akunya masih ada, masih kurang tertuju teh dia kurang. Nah lewat bimbingan Thariqah sebetulnya, so tadi ilmu syariat nurang maca mendengar nggak cukup. Terkurang-kurang orang yang hafal sifat 20, tapi kesian kau. Terkurang-kurang hafal sifat 20, tapi dirinya masih kajentul. Jadi pendidikannya Thariqah tinggal bersihkan diri sehingga hilang sang akuna, sifat egona lagi, tubuh rasa bisa nyaho. Bahkan ngerasa ayah dia cekali hakikat ada batin harus dosa atau ngerasa boga ngerasa ayah dah ayah dah jadi ayah kan betul ayah orang di ayah kan beda dengan Allah mah tadi ayah kan kusaha qaimun nafsi itu para ibadah sekalian. Jadi nah sehingga Rasulullah ketika di Baledong gitu ku para orang-orang sampai gigi jabatan beliau tidak memarahi, tidak menghukum, bahkan beliau mendoakan kepada Allah karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Kemudian wa inna mana alaihim akan tetapi di kesempatan lain beliau mendoakan kamarahan itu anon kaum kafirin Yaumul Khandaq pada perang Khandaq bi'an ya Allah itu butunahum wa buyutahum nar. Nah, tapi Allah mendoakan mereka supaya mulutnya dipenuhi api dan rumahnya pernah bercakap kekahuruan berarti. Lawan mulut penuhi api kuah maksudnya. Nah, ini kenapa boleh mendoakan karena itu tidak menghina dirinya, tidak. Ketika beliau sampai diganggu untuk sholat musuh, ketika dia pendapat yang paling ini sholat asar. Jadi waktu sholat asar itu mereka mengganggu sampai tidak sempat sholat. Nah, baru kemudian di situ beliau berdoa kepada Allah. Karena kaitan dengan Allah itu. Jadi ketika menghina dirinya beliau aman aja. No problem. Tapi ketika menghina Allah, dia lah orang yang marah, menghina agama, menghina guru orang. Nah itu saya mati. Jadi ketika jangan kau duduk bersama orang-orang yang benci kepadaku, kepada musuh-musuhku. Itu orang wajib mengikuti. Karena itu kaitannya dengan diri kita, dengan kemuliaan guru kita. Nah Rasulullah pun demikian. Jadi ketika beliau terganggu, ya, disibukkan dengan orang-orang mengganggu beliau, gitu, sampai tidak sempat sholat dan para sahabat, baru kemudian Allah berdoa, itu sehingga mulut perut mereka dipenuhi dengan api dan rumah-rumah mereka dipenuhi kusen api. Nah itu. Jadi dan hanya saja beliau mendoakan celaka kepada mereka orang-orang kafir waktu perang Khandaq, yaitu bahwasanya Allah memenuhi mulut mereka, yaitu perut mereka dan rumah-rumah mereka dengan api karena mereka mengganggu Rasul dan para sahabatnya ketika sholat isya, dan beliau mendoakan celaka semata-mata karena Allah, bukan karena membela hawa nafsu. Ya. Orang itu udah begitu, ya. Ada menghina orang menghina, itu dengan ngambek jadinya. Itu kudu nama gitu. Tapi ketika menghina guru karena tak cangkeng itu menghina ke Rasulullah, menghinakan kerajaan, ke agama, baru disitu kita boleh marah. Itu marah karena Allah. Walikulli min Rasulullah itu, dan semua nikmat itu, nikmat maksudnya nikmat kemarin kan nikmat dua, satu nikmat ijad, dua nikmat imdad. Nah, semua nikmat itu, ijad dan nikmat imdad, itu bersumber daripada Rasulullah SAW. Jadi nikmat ijad, nikmat dijadikan.
kita dijadikan oleh manusia itu ijad, nikmat imdad, yaitu diberikan ilmu, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, segala macam itu imdad, pemberian Allah. Ammal awalu pada anahu sallallahu alaihi wasallam as-sababu bil ijadi bil jami kama qala fil burdah wa kaifa tad'u ila dunya daruratun man laulahu lam takhrujid dunya min al-adam. Adapun yang pertama nikmatul ijad, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi sebab semua yang ada di seluruh alam semesta ini. Ya, sebagaimana disebutkan kaifa tad'u ila dunya daruratun man laulahu lam takhrujid dunya min al-adam. Dan keadaan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu daruratnya Nabi Muhammad itu hajat kepada dunia. Beliau tidak mau, justru seandainya bukan karena Muhammad tak ada keluar, tidak akan keluar dunia dari ketiadaan. Jadi gini, Nabi Muhammad sekalipun kelihatan johirnya susah, sampai ketika peperangan itu dia kelaparan, sampai dikanya padahal itu koski orang mental, tapi beliau tidak. Sebagaimana dia diajak kepada dunia, justru dunia itu sendiri ada karena Nabi lam takhrujun ya, wa keluar dunia ketiadaan sampai menjadi ada. Wa qala Sayyidi Abdul Farid, dan berkata Sayyidi Abdul Farid, laulaka ya Ahmad al-Muhammad al-Mahmud ma tola'at samsun walam takhrujid dunya min al-adam. Dan berkata Ibnu Farid, kalau bukan karena wahai Ahmad yang terpuji, matahari tidak akan terbit dan dunia tidak akan keluar dari ketiadaan. Qala bil mawahib, ini masih nyarikan rahmat. Ain rahmati rabbani. Insyaallah. Qala bil mawahib itu Ruwiya al-Hakim fi sahihi inna Adam alaihissalam ra'a isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam maktuban alal arsi. Itu berkata Imam Asy'arani dalam kitab ini yang Mawahib, yaitu Imam Asy'arani berarti sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam melihat asma Muhammad tertulis di tiang aras, sehingga ketika Nabi Adam bertobat, ya tobatnya selain 10 poin 20 poin yang ratusan tahun, beliau diampuni dosa oleh Allah itu berwasilah kepada Muhammad. Padahal kan belum dicipta. Sehingga Allah bertanya, ini hadis suci, kaifa arafta Muhammadan? Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan? Bagaimana kau tahu Muhammad? Walam ahluhu, belum aku cipta. Nah itu karena beliau melihat, ya Allah, ketika aku dihidupkan, diciptakan, aku melihat ke tiang aras tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alim tu anna kalam tudib ila asma'ika ila abalhuki. Dan aku yakin nggak mungkin kau rangkaikan Muhammad dengan asmamu kalau itu bukan yang kau cintai. Sadaqta ya Adam itu. Pada saat ini bihaqiki faqad. Maka ketika seseorang memohon kepadaku, minta ampun, minta rizki dengan wasilah Muhammad, aku beri. Orang katakan anu anti wasilah. Lalu golongan setan anti wasilah, oh wasilah tuh musyrik. Ada siapa jadi di mana kabarnya pakai wasilah, betul? Ya makan pakai wasilah. Ayo, tina beras, tina pare, jadi beras pakai wasilah. Pakai wasilah tuh, wasilah digiling, tiges jadi beras, terus dikeyo, disangu, pakai wasilah tuh, diisikan, betul tuh, disupan kau, itu wasilah semua. Sampai ke perut, ke lidah, ini wasilah semua. Macam mana itu kedua wasilah? Apalagi kita kepada Allah. Kalau surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah kita wasilah kita kepada Allah Rasul ada
guru-guru kita, Sidi Syekh Ahmad Tijani. Rangkaian salat itu wasilah. Ya. Bahkan Allah Rasulullah wasilah. Para wali, para hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita butuh wasilah. Menang duit pakai wasilah, menang ilmu pakai wasilah. Nah itu, jadi Nabi Adam melihat itu asma Muhammad di aras, alal aras di atas aras. Wa inna Allah azza wa jalla qala li Adam laula Muhammad ma khalaqtuka. Allah berfirman, seandainya bukan Muhammad kau tidak akan menciptakan kami Adam. Wahai Adam, kalau bukan Muhammad, engkau tidak akan kuciptakan. Wa bi hadisi Salman, an Ibni Asakir qala, habatu Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka yaqulu laka in kunta ittakhadtu Ibrahim khalilan faqad ittakhadtuka habiban. Nah, di sini perbedaan. Dan dalam hadis Salman, ini hadis qudsi. Dari Ibnu Asakir berkata, ya suatu hari Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, sesungguhnya Tuhanmu berfirman kepada engkau, jika aku menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, maka sungguh kau Muhammad aku jadikan Habibullah. Jadi pangkat Khalil dan Habib tinggian kena Habib kasih Allah. Wa ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka walaqad khalaqtu dunya wa ahla li'urifahum karamataka wa mansilataka. Dan aku tidak ciptakan makhluk, kata Allah, dan aku tidak ciptakan makhluk kecuali itu akroma. Aku tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mulia daripada engkau ya Muhammad. Dan sungguh aku tidak ciptakan dunia dan segala isinya supaya aku kenalkan kemuliaanmu. Jadi dengan diciptakan Nabi Muhammad, kita jadi tahu apa kedudukan, kemuliaan. Jadi untuk memperkenalkan kepada Muhammad paling mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Sirah Asrar, ini Ustaz Yusuf yang punya, siapa tuh? Tentang awal kejadian. Ya, jadi awal mula Allah menciptakan, lama khalaqallahu ruha Muhammad sallam awalan min nuri jamalihi. Makhluk yang pertama diciptakan, ini Sirah Asrar. Makhluk pertama yang diciptakan Allah SWT adalah ruh Muhammad SAW. Ia diciptakan dari cahaya jabalullah. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Yaitu sebagaimana firman Allah sebenarnya dalam hadis qudsi, pertama kali yang aku ciptakan adalah ruh Muhammad dari cahayaku. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, awalul khalaqallahu ruhi, yang pertama Allah ciptakan ruh. Wa awalu ma khalaqallahu nuri, dan pertama menciptakan nurku. Wa awalu ma khalaqallahu al-qalam, dan yang menciptakan Allah pertama menciptakan adalah qalam. Wa awalu ma khalaqallahu aqlu, dan yang pertama menciptakan Allah adalah akal. Rawahul Abu Dawud. Jadi 4 sebutan tadi, ya, ruh, nur, qalam dan akal hakikatnya satu. Wal muradu minha syai'un wahid wa huwa haqiqatul maulid. Jadi yang 4 tadi, ruh, nur, qalam, akal, itu maknanya satu, yaitu hakikat Muhammadiyah. Lakin sumia nuron, tapi kenapa dikatakan bahwa hakikat Muhammad nur, cahaya? Jadi kawanahi sobian anil julam, dulu maniyati, itu karena bersih daripada daripada kegelapan yang menghalangi jalalullah. Kama qala Ta'ala,
qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Surat Al-Maidah 15. Sesungguhnya telah datang kepada cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Wa aklan, kenapa disebut akal? Gitu, likaunihi mudrikan lil kulliyati. Karena hakikat Muhammad itu disebut akal karena ia yang menemukan dan memahami segala sesuatu. Bimarkazil fuhumi wal ma'an. Jadi ilmu yang ada di semua makhluk, bahkan di malaikat itu bersumber dari gudangnya siapa? Sayyidul Wujud sallallahu. Ya, itu. Jadi dikatakan kolam karena menemukan tadi apa tadi? Akal ya. Karena Nabi Muhammad itu disebut akal karena ia yang menemukan, memahami segala sesuatu. Wa qolaman, sekarang kita dikatakan kolam. Hakikat Muhammad kenapa dikatakan kolam? Gitu. Likaunahi sababan linaqlil ilmi kama annal qolama sababu naqlil ilmi fi alamil hurufat. Hakikat Muhammad disebut kolam karena ia menjadi sebab perpindahan ilmu. Seperti halnya mata pena sebagai penerai ilmu hamparan alam huruf. Jadi sekarang contohlah orang rek nulis alhamdulillah di buku, sebelum ditulis itu udah ada nggak? Udah ada kan? Nah, yang tadi alam malakut udah kelihatan ditulis lewat pen. Itu perpindahan atau seorang apa ya? Seorang ahli apa ya? Sebut nanti nusuknya gedung no? Arsitek. Itu sebelum dia menggambar itu kan sudah ada sih. Betul nggak? Itu alam malakut dan alam malakut belum bisa dilihat. Nah, lewat pena itu digambar sedemikian rupa. Itu mata kejadian-kejadian kalau di awal seperti itu sebagaimana pada alam ahadiyah wahdah ini seperti itu. Nah, itu khusus itu pembahasan tentang martabat 7. Jadi sebelum bangunan itu jadi, itu sebelumnya itu berapa tahap tuh? Ya. Nah, itu seperti itu juga. Jadi itu kenapa disebut kolam? Karena perpindahan ilmu ya ke alam huruf. Ilmu yang tidak ada lah harapan wala sautan. Dari huruf itu suara kan? Ya seperti Al-Qur'an kan? Bukan berarti turun blog sekolah, enggak. Lah harapan wala sautan. Tanpa huruf tanpa suara. Tapi dengan ditorek dengan pena, ya kan? Pindah ke alam huruf ketemu. Nah itu. Dan Nabi Muhammad gitu. Jadi Nabi Muhammad disebut tadi apa? Ruh, nur, kolam, akal. Itu satu juga. Itulah hakikat Muhammadiyah. Baruhul Muhammadiyyu. Nah, sekarang ruh Muhammad Nabi Muhammad, khulasatul aqwan wal kainat masuk. Jadi khulasatul aqwan ruh Muhammad, inti segala yang ada. Khulasatul aqwan, inti segala yang ada. Wa awwalul kainat, awal segala yang ada. Wa asluha, dan sumber asal segala yang ada. Jadi moal aya bumi langit jeung saeusina jeung alam-alam lainnya, planet lainnya kalau tidak diciptakan nur Nabi Muhammad. Kitab Nur Muhammad itu ya jelas sifat-sifat Allah. Hari Nur Muhammad bijina di mana berarti? Ti Allah lain. Ti Allahnya. Ya Nurullah sebenarnya. Nurullah tapi berarti Allah. Contohlah matahari yang cahaya. Cahaya matahari bukan. Cahaya matahari bukan. Ya bukan. Tapi bisa saja. Ya cahaya matahari bukan matahari. Tapi cahaya matahari tidak bisa dengan mata. Seperti gitulah. Itu misal tadi. Jadi waktu amsal dari gua tadi dah. Wala yaqiluha. Allah berikan perumpamaan, maka pikir kecuali yang jalan bapak ilmu. Kurang bakal sih, berarti. Matahari itu yang cahaya matahari tidak cahaya matahari lain matahari, tapi itu bisa. Jadi yang sanggup sampai ke zat matahari cuma cahaya
Can ayat jadi bejana kayaknya orang sehebat sekuat apapun nepi kena jatah matahari geheng can nepi ge berada. Tapi yang sampai ke situ coba nur cahayanya itu sendiri, yaitu sehingga ketika yang Rasul Mi'raj bertemu dengan Allah langsung itu pingsan. Ya, cacak Nabi Musanya meninggal di gunung, bukan zat Allah itu, bukan. Cuma sedetik itu kagungan Allah itu. Sedampakeun pingsan gunung hancur. Tapi Nabi kita ya, kami yang Rasul sampai Mi'raj bertemu dengan Allah. Itu yang diabadikan lewat apa kalimat-kalimat yang dibaca dalam salat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Itu kata-kata yang disampaikan ketika. Maka dina tasawuf disebut maqam Mi'raj. Maqam ihram, salat maqam tadilhab, terus maqam munajat, maqam Mi'raj. Salatnya keempat maqam. Di situ ya. Jadi kan yang Rasul karena cahaya adalah nurullah, ya kemudian jadi ibarat ulama diumpamakan nurullah di cahaya. Jadi itu adalah cahaya yang putih, cahaya awal. Lalu kemudian ya, diarahkan karena kaca berkatimu cahaya bercahaya naon tadi nurullah adalah Nur Muhammad. Suatu yang karena cahaya koneng jadi koneng cahaya. Suatu cahaya bodas jadi bodas. Nah itulah. Nah seterusnya tadi dianya. Jadi jelas alam semesta. Jadi terpisah hargina ya, antara orang jeung Allah jeung Muhammad terpisah. Ya. Jadi terus tadi ke mana? Lakin sumia li nuran li kauni udah. Qalama faruhu kama qala Rasulullah anna seperti sabda Rasulullah SAW itu ana minallah, aku dari Allah, wal mu'minuna minni, dan orang-orang beriman dari ruhna. Jadi ruh itu ayat sumber beberapa derajat ya, betul kelas. Jadi ruh yang paling paling mulia setelah Nabi Muhammad jadi ruh para nabi dan rasul. Kemudian ruh-ruh para wali, terus para siddiqin sholih orang beriman. Itu ruh-ruh mulia ya. Nah, jadi mentek kata Rasulullah ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah langsung dan orang beriman dariku. Wasaha an Ibn Abbas walau hukmu muslimat. Walaulah Muhammad dan ma khalaqtu Adam. Walaulah Muhammad ma khalaqtul jannah wan nar wa laqad khalaqtul arsya 'alal ma'i itu fal taraba fakatabat alaihi la ilallah pasakana. Ibn Abbas berkata, dan apabila apabila tidak diciptakan Muhammad, ma khalaqtu Adam. Allah tidak menciptakan Nabi Adam. Walau Muhammadan kalau bukan kalau Muhammad, ma khalaqtul jannah wan nar. Dan kalau bukan kalau Muhammad tidak akan menciptakan Allah surga dan neraka. Walaupun khalaqtul asad, Allah telah menciptakan aras alal ma di atas air. Bad taraba, maka aras itu gonjang. Kuyang gunjang ganjing pakatab tu kemudian dituliskan alai atas aras itu la ilaha Rasulullah pasakan maka aras itu diam. Itu ada babil hikmah wal maslahati raja'ati ila ibadi li azhari azamati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tersebut itu dari pintu hikmah. Artinya dengan adanya Muhammad menjadi pintu hikmah, yaitu dari pintu tersebut keluar atau nampak semua makhluk ciptaan Allah SWT dan maslahat dan kembali kepada para hamba karena memperlihatkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isyari karamatihi indallahi ta'ala bija'li wujudihi, yaitu sababan
biwujudil mawjudat, dan memberi isyarat kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, dan dengan dijadikannya wujud Nabi Muhammad SAW sebagai adanya semua mawjudat, segala yang ada. Wallahu a'lam bil murad. Masih panjang itu, masih bicara tentang ain rahmati rabb, ain rahmat, jangan Rabbani aja, ain rahmat. Mudah-mudahannya dipanjangkan umur, disehatkan, diistiqomahkan, sedik-sedik sama-sama bebarengan. Mudah-mudahan tambah ilmu pemahaman, tambah keyakinan, itu yang dimaksud. Tambah ilmu, tambah yakin, tambah ilmu, tambah yakin. Karena keyakinan itu yang menjadi kata kunci keberhasilan kita. Kita tidak ragu itu. Nah, yakin tidak langsung dibangun, gitu bang. Jadi wiridnya sih benar-benar dijalankan. Persyaratannya ada berapa dijalankan. Karena itu dengan wirid itulah akan terbuka hijab. Sesuatu yang tadinya kita tidak tahu, jadi tahu. Nah itu. Jadi apa yang kita jalankan ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh, muamalah, baik sholat, wirid gitu. Mudah-mudahan gitu bisa rasakan dari sekarang, dan harus kudu kerasa. Tidak zikir teh tambah tenang hidup. Jadi takwa itu seperti ginilah. Jadi orang yang bertakwa itu Allah akan berikan ya, janji Allah pertama apa? Surat apa? Ayat dina. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa Allah berikan yang keluar dari setiap masalah yang dihadapinya, dan Allah berikan rezeki dari yang tidak sesuai. Nah, pemberian Allah tadi waridat ya. Itu Allah berikan sesuai dengan kadar takwa kita. Jangan takwa orang meren 10%, seperti itulah. Namun misalnya mau aja ujudai seperti para pejabat, para pekerja gitu. Gajinya nggak sama kan? Sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, sesuai dengan apa gelar yang disanangnya kan? Betul nggak? Nah, kan masalah kemudian presiden yang menteri kayaknya, ya kan? Terus gubernur yang bupati masalah. Nah, takwa pun demikian. Jadi kalau kepada orang-orang benar yang takwa, guru-guru kita, pemberian Allah luar biasa, betul nggak? Nah, orang tergantung pada ruang ini. Jadi kalau kita ingin mendapat kemudahan, jalan keluar, ya, ketenangan, kebahagiaan, itu nggak ada lain, kita tingkatkan takwa dari hari. Semakin tinggi kadar takwa kita, semakin dekat dengan rahmat dan pertolongan Allah. Gitu aja. Simpelnya kalau memahami, dan prakteknya. Ya haruslah, kita kan ingin berubah, ya, ingin lebih baik, hayang bahagia, hayang dicukupan ke Allah. Harus jadi tadi. Makanya cukupan warazaqahu min haitsu. Dan itu satu ayat itu, belum ayat lain. Jadi tinggal sekarang bagaimana kita membangun diri kita ya, untuk sungguh-sungguh ya menjadi hamba Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita di musim. Ulah sampai dari hari ini sama dengan kemarin rugi terus. Ya kan? Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin rugi, tetap hamba. Barang siapa hari ini dari kemarin itu celaka. Jadi, nah lewat orang wirid, lewat tarbiyah, bimbingan, ya lah tinggal sedik. Semakin naik kadar ketakwaan, insya Allah semakin dekat dengan pertolongan Allah. Tuh ya, mudah-mudahan sing dikuatkan. Insyaallah sekedeng deui insyaallah dah ya. Sekedeng deui. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami ya. Terutama kita mampu untuk mempraktikkan dalam kehidupan kami. Ya Rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila ma tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.